Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dalam keadaan beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jamaah tetap sholat rawatib, sholat wajib yang 5 waktu, dan kajian-kajian Islam di masjid yang mulia ini. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga bapak-bapak ibu semuanya, wahayakumullah, dan semoga Allah memanjangkan umur bapak ibu semuanya serta mengistiqomahkan kita sampai Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin, Allahumma amin. Bapak ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, alhamdulillah, tentu saja tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, termasuk juga nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cinta ini, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beramal soleh, yang semua itu menjadi bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Tidak lupa kita doakan para pemimpin-pemimpin negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak lupa juga kita doakan saudara kita, baik keluarga kita, tetangga kita, rekan kita yang dekat, yang jauh, yang sedang ditimpa penyakit, agar Allah asyafi mengangkat penyakitnya dengan kesembuhan tanpa sedikit pun bekas. Juga tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina dan di negeri-negeri Islam lainnya yang sedang ditimpa musibah, bencana, ujian, agar diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Bapak ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, tema sederhana kita pada subuh hari ini adalah 6 alam kehidupan manusia dalam Islam. 6 alam kehidupan manusia dalam Islam. Tidak terasa saat ini kita telah berada di alam ketiga setelah kita melewati alam ruh yang pertama. Kemudian alam rahim. Yang keberapa alam rahim, Pak? Kedua. Di 2 alam itu kita nggak ada yang ingat sesuatu. Nah, sekarang ini kita ada di alam ketiga, dan nanti kita sedang menuju alam keempat, alam barzah, sebagai pintu gerbang masuk kita ke alam akhirat. Dan setelah itu kiamat, nanti ada, setelah dihancurkan bumi dan alam semesta,
Allah gantikan dengan bumi yang baru yang namanya padang mahsyar, yang di sana kita telanjang, tidak berpakaian, belum dihitan, tidak bersandal, masing-masing memikirkan nasibnya celaka atau selamat. Alam kelima itu ya, padang mahsyar. Dan alam keenam nanti imma kita bisa masuk surga, Allahumma amin, atau neraka, nauzubillah Pak ya. Itu alam keenam. Nah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah ijma sepakat bahwasanya hanya di satu alam saja kita bisa beribadah, kita bisa mentauhidkan Allah, kita bisa beramal soleh, kita bisa menjauhi kesyirikan, khurafat, tahayul, tatoyur, dan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dan berbagai macam kemaksiatan hanya di dunia. Dari mana Pak kita tahu itu hanya di dunia? Dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan orang-orang, manusia-manusia yang matinya kafir, yang matinya melakukan kesyirikan, yang matinya melakukan kemunafikan yang asli. Ya, zahirnya Islam, pikiran hati jiwanya benci Islam dan kaum muslimin, itu munafik yang asli. Atau meninggalnya tidak beragama Islam. Mereka semua Allah abadikan. Mereka mati dalam keadaan sangat menyesal dan ingin berharap, merintih, merengek, memohon pada Allah agar dihidupkan kembali ke dunia. Tapi tidak bisa jamaah sekalian. Ya, hal tersebut terekam dengan baik dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, mereka berdoa, mereka memohon, mereka berharap, mereka berucap, ya Rabbi, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat bisa berbuat amal soleh terhadap amal yang pernah aku tinggalkan di dunia. Lihat, apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itulah ucapan yang diucapkan kamu saja, gak bisa direalisasikan, gak bisa diwujudkan, gak bisa dijabah. Kenapa tidak bisa? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, karena sesungguhnya di hadapan mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Itu dia dalil yang sangat tegas bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan menyombongkan diri terhadap ayat Allah, mendustakan ayat Allah selama di dunia, dia akan menyesal sehingga dia memohon pada Allah agar hidupkan kembali untuk bersungguh-sungguh serius masuk Islam kah, sholat kah, puasa kah, baca Qur'annya kah, berbakti pada orang tuanya kah, zakatnya, sedekahnya, infaknya, zikir, salawat, doanya sesuai dengan sunnahnya. Dia baru ingin menolong orang yang sakit, membantu orang yang miskin, yang fakir, tapi tidak bisa semua itu. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya adalah ucapan yang kamu ucapkan saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Lihat, ya, dalam barzah
Dan kita Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih hidup, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Yakni dalam artian Allah masih memberikan kita kesempatan. Untuk apa kesempatan itu, Pak? Pertama, untuk terus beramal soleh. Yang kedua, bertaubat. Sebab kalau umumnya kita ditanya Bapak Ibu, setelah pulang dari kajian ini, siapkah kita mati? Allah utus malaikat mautnya mencabut nyawa kita. Umumnya menjawab tidak siap. Kenapa tidak siap? Amal saya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Itu berputar situ aja itu. Nah, oleh karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih kasih kita kesempatan hidup, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Kasih sayang dari Allah. Karena Allah ingin kita wafat nanti dosa-dosa kita sudah bersih. Dan itu yang digambarkan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133. Sebelum Allah perintahkan kita meraih surga, Allah perintahkan kita mencari ampunan Allah terlebih dahulu. Karena memang surga tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang yang masih punya dosa, Pak. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Lihat susunan kalimat ayatnya itu, Pak. Allah perintahkan kita terlebih dahulu mencari ampunan Allah sebelum Allah perintahkan kita kemudian mencari, meraih, menggapai jannah. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami perluas pembahasannya dalam kajian kita subuh hari yang berbahagia ini, tapi ya tentu kami ringkas ya agar waktunya tidak berkepanjangan. Bahwasanya setiap kita yang sekarang hidup ini adalah calon-calon mati. Dan ketika kita sakaratul maut, dalam arti Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikatnya, malaikat maut itu, kita yang sakaratul maut Bapak Ibu akan melihat malaikat yang turun dari langit, dan kita bisa melihatnya sejauh mata memandang. Dan para malaikat itu sebagiannya, kalau kita orang beriman, membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Tahu dari mana, Pak? Dari hadis yang panjang yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau 15 abad yang lalu bersama-sama para sahabat lainnya, bahkan ada Nabi di situ, sedang mengiringi jenazah kaum Ansor, salah satu kaum Ansor yang meninggal dunia, yang ingin dikuburkan. Sampai di perkuburan ternyata belum digali, yakni baru digali. Ya wajar, Pak, dulu nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak ada video call, Pak, ya. Sampai sono belum digali. Akhirnya Nabi duduk dengan para sahabat, duduk ngambil kayu panjang sambil mengorek-ngorek tanah, sambil beliau bercerita. Cerita beliau tentu berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang beliau ceritakan? Beliau SAW, Nabi kita Muhammad SAW, menceritakan perjalanan ruh seorang mukmin dan perjalanan ruh seorang kafir setelah kematiannya. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang panjang itu, Bara bin Azib yang langsung mendengar, salah seorang yang mendengar cerita Nabi, sabda Nabi itu, ya, pertama ceritakan tentang orang mukmin yang meninggal akan melihat para malaikat turun. Jadi kalau Bapak ngelihat ada video di YouTube, ada orang mau meninggal itu kayak ketakutan, dan melihat malaikat.
Hadisnya panjang. Ketika turun, sesegera mungkin para malaikat itu mendekati orang yang meninggal, lalu diperintahkan ruhnya itu keluar. Ya, terdapat di salah satu firman Allah yang artinya wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Kalau dia roh orang mukmin, Pak, itu keluarnya seperti keluarnya air dari wadah air, ya Pak, dari teko, dari cerek, keluarnya seperti itu. Lalu sesegera mungkin dibungkus rohnya dengan kain kafan dari surga dan dikasih wangian dari surga, Pak. Dan wanginya itu melebihi wanginya minyak kasturi. Lalu diajak terbang ke langit pertama, Pak. Ya. Sehingga para malaikat yang ada di langit pertama ini heran, ya. Ruh siapa ini, harum semerbak ini memenuhi langit pertama, wangi sekali. Ya, malaikat maut dan kawan-kawannya mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh penduduk malaikat di langit pertama itu. Oh, disebutkan dengan kebaikan-kebaikannya di dunia. Oh, dia orang yang mentauhidkan Allah. Oh, dia orang yang tidak berbuat syirik, tidak meyakini keyakinan khurafat, tahayul, tatayur, tidak datang ke dukun. Ya, kecuali dukun beranak, dukun urut boleh. Ya. Oh, dia tidak pakai jimat. Oh, dia sholat yang wajib, yang sunnah. Oh, dia berbakti pada orang tua. Oh, dia baca Quran, dia berdoa, dia bersolawat yang sesuai sunnah, bukan yang ngarang-ngarang tentu. Oh, dia membantu yang miskin, menolong yang sakit. Oh, dia zakat, dia puasa, dijelaskan semuanya itu. Dia dermawan. Lalu dibukakan pintu langit, masuk ke langit pertama, sampai terbang ke atas lagi di langit kedua. Seperti itu kejadiannya. Mengucapkan salam, dijawab salamnya, dipuji oleh para malaikat, dijelaskan kebaikan-kebaikan dunia. Langit ketiga begitu, keempat begitu, kelima begitu, keenam begitu, tujuh begitu. Allah berfirman di atas langit ketujuh, simpanlah amalan-amalan solehnya di Illiyin, tempat penyimpanan amal soleh di langit ketujuh itu, Pak. Dan kembalikan rohnya ke bumi, dalam artian ke alam barzah. Di alam barzah, Pak, datang dua malaikat mungkar nakir, bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dijawab dengan sangat mudah kalau orang mukmin. Tapi perlu kita ingat, Pak, ya, itu bukan pertanyaan jawaban hafalan. Itu kita bisa jawab berkaitan dengan keistiqomahkan kita beribadah, beragama semasa di dunia. Ya, dijawab Allah, dijawab Muhammad SAW, dijawab agama Islam. Pergi dua malaikat mungkar nakir ini, lalu ya, terdengar suara dari langit, bukalah pintu surga, lalu hadapkan ke alam barzahnya. Dikasih dia permadani, sofa, tempat tidur, ya, tikar dari surga. Dan dia merasakan sejuknya surga, harumnya surga, indahnya surga, dia lihat tiap hari itu, pagi dan sore itu. Lalu datang seorang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, wangi, rapi, enak dilihat, berkata, wahai jiwa yang baik, nikmatilah apa yang telah Allah janjikan pada engkau. Itu nikmat kubur itu, dia dapat nikmat kubur itu, Pak. Tiap hari melihat surga. Lalu ditanya oleh orang mukmin ini, engkau siapa? Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Lalu orang ini berdoa, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Kenapa, Pak? Dia nggak sabar, Pak. Karena tiap hari lihat surga dia. Dia tahu dia akan masuk surga.
maka dia ingin dipercepat hari kiamatnya. Adapun roh orang mukmin, kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis itu, Pak, dia juga sakaratul maut, sama dengan orang Islam juga ada sakaratul maut, naza. Dia melihat turun malaikat sejauh mata memandang, cuman kali ini malaikatnya gelap, menyeramkan, menakutkan. Kalau orang mukmin yang meninggal sakaratul maut tadi, itu cerah ceria wajah malaikatnya, membawa kain kafan dari neraka dan wangian dari neraka, lalu sesegera mungkin didekati, lalu diperintahkan, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Itu dicabut nyawanya Pak dengan sangat kasar, seperti mencabut sisir besi dari ijuk yang basah, kasar. Lalu dibungkus rohnya dengan kain kafan dari neraka, dikasih wangian dari neraka, diajak terbang ke langit pertama. Apa yang terjadi, Pak? Para malaikat terganggu dengan baunya yang sangat busuk. Mengucapkan salam dijawab, minta dibukain pintu langit, nggak dibukain, Pak. Roh siapa ini yang busuk sekali ini, mengganggu kami? Oh, dijelaskan, oh dia yang menyembah selain Allah, dia menyembah patung, dia menyembah matahari, dia menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah laut, menyembah gunung, menyembah kuburan, menyembah keris, menyembah jimat, menyembah hewan, menyembah manusia. Bahkan di sebagian wilayah India menyembah tikus. Dijelaskan, oh dia durhaka pada orang tuanya, oh dia pakai jimat, dia datang ke dukun. Jelaskan itu, Pak, oleh para malaikat itu. Dia enggak sholat, dia durhaka pada orang tua, dan seterusnya seperti itu. Ya. Dan itu tercantum sebagai asbabun nuzul surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40, yang tengahnya itu ada firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samiyil hiyat. Tidak dibukakan untuk mereka pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Lihat gitu, Pak. Ya. Dan Allah juga ya mengatakan kepada para malaikat, lalu simpanlah amalan-amalan buruknya itu, kesyirikannya itu di sijin. Sijin itu tempat penyimpanan amal buruk di lapisan bumi paling bawah, Pak. Amal soleh tadi di langit ke-7, ini di lapisan bumi paling bawah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa may yusrik billahi faka'annama harra minas samai fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah ia telah terjatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Quran surat Al-Had surat 22 ayat ke-31. Ya. Setelah itu diperintahkan ya, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, masuk ke alam barzah, Pak. Dan ya, ada suara dari langit agar dibukakan pintu neraka, dihadapkan ke alam barzahnya. Dikasih tikar dari neraka. Tapi sebelumnya didatangi dua malaikat dulu, Pak. Bukan nakir lagi, bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dia hanya mengatakan saya enggak tahu. Tanya lagi seperti enggak tahu. Lalu para malaikat mengatakan, sungguh ia berdusta, telah berdusta. Maksudnya waktu di dunia dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Islam, begitu, Pak. Nolak, nyombongkan diri. Dan mereka itu, Pak, kalau matinya seperti itu, enggak mau masuk Islam,
Itu tidak mungkin masuk surga, Pak. Seperti tidak mungkinnya onta masuk dalam lubang jarum dalam surat Al-A'raf ayat 40 itu. Surat 7 ayat ke-40. Ya, lalu dia dipukul dengan alat pukul yang besar yang menghancurkan tulang dan dagingnya itu, Pak. Lalu dibukakan pintu neraka, dihadapkan ke alam barzahnya, merasakan panasnya neraka, bau busuknya neraka, melihat ngerinya neraka. Lalu tidak lama datang seorang yang berwajah buruk, berpakaian compang-camping, berbau busuk, mengatakan, rasakanlah apa yang telah Allah janjikan kepada engkau itu. Engkau siapa? Aku adalah amal burukmu waktu di dunia. Ya Allah, dia berdoa, tundalah hari kiamat. Kenapa, Pak? Karena dia melihat neraka, dan itulah azab kubur. Ada artikel nanti kami serahkan ke Pak Adib, hal-hal yang menakutkan di alam kubur. Yang kami ceritakan dari sini diantaranya kami ringkas, nanti bisa di copy yang mau kami serahkan ke Pak Adib. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan yang ringkas tadi, yang kami ringkas dari hadis sahabat yang mulia Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang derajatnya sahih, ya, kita akan menjelaskan beberapa hikmah, ya, kesimpulan pelajaran di balik yang kita ceritakan tadi. Bapak Ibu sekalian, dari ayat dan hadis itu kita semakin yakin, dan ini menjadi keyakinan, salah satu keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tidak benar apa yang diyakini oleh sebagian kita yang katanya ada ruh gentayangan, yang katanya ruh orang yang meninggal itu, yang katanya matinya tidak wajar lah, penasaran lah, mati karena mutilasi lah, diperkosa ini itu, dia akan bisa masuk ke tubuh orang, lalu orang itu kesurupan, orang yang telah meninggal. Atau lagi ada keyakinan katanya ruh orang yang baru meninggal pada malam pertama 3, 7, 40, 100 ribu itu datang ke rumah. Sebenarnya lagi meyakini ada di atas genteng. Tidak benar ini, Pak. Atau ada reinkarnasi. Kenapa tidak benar? Ayat dan hadis semua roh ada di alam barzah, Pak. Nggak bisa kemana-mana. Dan kalau bisa kemana-mana kita meyakini seperti itu, kita katakan seperti itu, sama saja melecehkan malaikat mungkar nakir yang mau tanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemana dia ini? Oh, kita tunggu kalau begitu. Dia lagi gentayangan. Ini tidak benar, bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terus muncul pertanyaan, kalau begitu siapa itu? Ya, ada di berita kasus Vina, teman dekatnya kesurupan Vina diwawancara. Siapa itu, Pak? Bahkan ada sebagian orang ketemu neneknya yang sudah meninggal lama di Ka'bah lah, di rumahnya lah didatangi. Ya, atau ada orang kesurupan, orang yang meninggal dibunuh lah. Siapa itu, Pak? Iya, itu setan dari kalangan jin. Lebih tepatnya jin korin. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, setiap bayi yang lahir, kita termasuk, kita udah gede gini apa dari bayi dulu, Pak? Bayi yang lahir ya, diiringi 2 korin. Korin pertama dari malaikat, korin kedua dari jin. Yang malaikat membisikkan yang baik-baik ke kita, Pak. Yang dari jin membisikkan yang buruk. Oh, dari bayi, lalu kita tumbuh balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua.
apalagi Pak, sepuh meninggal. Nah itu mengikuti kita sampai kita meninggal. Sehingga wajar dia bisa menyerupai detail kita, spesifikasi kita yang detail, yang rinci itu bisa dia tiru. Suaranya sama, wajahnya sama, toiletnya sama, kalau ada panunya sama, ada uban-ubannya sama. Kenapa Pak? Ya dia tahu dari kita bayi sampai kita meninggal dia bersama kita. Dan itulah yang menyamar menjadi kita. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar, oh kiai itu hebat loh, dia bisa dalam satu waktu ada di 2 tempat, di 3 tempat, dalam detik, menit, jam yang sama. Ketahuilah Pak, itu selebihnya adalah jin yang menyamar. Apa sih tujuan jin Bapak Ibu? Ya supaya kita juga ikut sesat dan menjadi temannya dia di neraka. Begitu. Musuh yang nyata. Banyak ayat dan hadis yang menegaskan hal itu. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat katanya sinetron Islami di TV-TV itu. Padahal sinetron Islami. Lalu keluarlah seolah-olah rohnya dari tubuhnya, digambarkan begitu di film itu Pak. Lalu tubuhnya sedih, ngelihat jasadnya sedih. Lalu dia ngajak orang ngomong di sekelilingnya yang takziah, nggak ada yang nyambung. Lalu dia megang barang nembus-nembus. Tidak seperti itu konsepnya Pak. Konsepnya tadi, hadis panjang tadi. Didatangi malaikat, ya dibungkus rohnya, diajak terbang ke langit. Nggak bisa dia ngeliat tubuhnya, kemudian ngajak ngomong, nyempetin diri ngajak ngobrol orang, dia karena kaget udah meninggal, tahu-tahunya dia sudah wafat, megang barang tembus. Itu semua keyakinan-keyakinan dari luar Islam. Tidak seperti itu. Apalagi meyakini tadi gentayangan lah, bisa masuk ke dalam orang lalu orang kesurupan, roh orang yang meninggal. Itu semua jin. Karena manusia Pak, baik sekalipun meninggalnya karena diledakkan pesawat, lalu daging tulangnya hancur, jatuh ke laut, dimakan ikan, tetap dia masuk alam barzah. Alam barzah itu alam gaib, nggak harus di kuburan itu. Ya. Apakah dimakan hewan, nggak pernah dikubur orangnya, tetap ada alam barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Nah, sungguhnya di hadapan mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, hafizakumullah wa yahkumullah. Itu dia yang harus kita yakini. Ya. Dan dengan kita diceritakan seperti ini Pak dari hadis Nabi SAW, tentu kita makin bersungguh-sungguh untuk beribadah selama di dunia. Karena kesempatan di dunia Pak sekali Pak, nggak ada reinkarnasi, itu nggak ada, itu dari agama lain. Karena semua manusia walaupun apa agama pun, apa agamanya, tetap alam barzah. Walaupun matinya dibakar sekalipun, alam barzah mempertanggungjawabkan. Imma dia dapat azab kubur, imma dia dapat nikmat kubur di alam barzah. Pantas Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pernah menjelaskan hakikat dunia ini. Nabi pernah mengumpamakan perbandingan antara dunia dan akhirat, yaitu seorang yang mencelupkan jarinya ke laut, lalu diangkat jarinya, lah sisa-sisa air di jari-jarinya itu adalah dunia kata Nabi. Sedangkan akhirat lautan yang luas itu. Nabi SAW juga pernah mengajarkan pada para sahabat, jadikan dunia itu di genggaman, akhirat di hati. Jangan dibalik. Dunia di genggaman, akhirat di hati. Nabi SAW juga dengan para sahabat suatu ketika pernah jalan di pasar, lalu bertemu dengan
seekor bangkai kambing kecil yang kupingnya cacat. Bangkai kambing kecil di pasar. Lalu Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli bangkai kambing ini? Sahabat heran. Wahai Rasulullah, jangankan membeli, dikasih gratis saja kami tidak mau. Kata Nabi, iya benar, begitulah. Sesungguhnya dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi. Karena bapaknya Ali sama bapaknya Nabi adik kakak. Bapaknya Nabi siapa namanya, Pak? Abdullah. Bapaknya Ali Abu, namanya juga Ali bin Abi Thalib kan itu. Sepupuan Ali menikahi anak Nabi. Siapa? Fatimah itu punya anak Hasan Husain itu, Pak, yang akan kelak menjadi pemimpin pemuda di surga. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Senantiasa beliau ucapkan berkali-kali, baik kepada keluarganya, pada para sahabatnya, atau khususnya ketika beliau menjadi khalifah yang terakhir. Kata beliau, sesungguhnya kehidupan ini ada dua, terbagi dua. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Dua tuh. Kata beliau lagi, masing-masing memiliki pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Jadilah kalian pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Karena sesungguhnya waktu kita ini di dunia, waktunya beramal tanpa hisab. Adapun besok di akhirat, waktunya hisab tanpa amal. Bukankah Nabi SAW juga pernah menjelaskan, Pak, ketika jenazah seseorang diantar ke kubur itu diiringi oleh 3 hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Selesai penguburan, harta dan keluarga pulang, Pak. Yang tinggal apa? Amal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengingatkan diri kami pribadi dan kita semuanya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita semua pasti akan mati. Dan kesempatan di dunia inilah kita bisa menanam kebaikan, beramal soleh, beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik dan seterusnya. Ya, dunia tadi tempat apa, Pak? Beramal tanpa hisab. Akhirat hisab tanpa amal. Lihat sabda-sabda Nabi. Ketika anak Adam meninggal dunia, putus seluruh amalnya kecuali berapa, Pak? 3. Pertama apa? Bapak Ibu, pertama apa? Amal jariah, ya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Di situ tidak disebutkan harus ilmu agama. Pokoknya yang bermanfaat. Ya, terlebih lagi ilmu agama. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakannya. Tapi kemudian para ulama hadis, para ulama fikih menjelaskan, itu maksudnya bukan hanya 3 itu saja, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan, seperti bisa menghajikan, mengumrohkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bisa. Sebagian ulama memberi syarat dengan catatan si anak itu sebelumnya pernah haji, pernah umroh. Bisa juga bersedekah atas nama yang sudah meninggal, bisa. Bahkan bisa juga membayarkan puasa nazar orang tuanya. Bahkan bisa dikirim pahala dengan apa lagi? Dengan kita menyambung persahabatan sahabat-sahabat orang tua kita, apalagi kerabat. Tuh si anak dapat pahalanya ngalir ke orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak. Bahkan seluruh kebaikan, amal soleh
Si anak selama dia ikhlas dan sesuai sunnah, si anak dapat pahala otomatis ngalir ke orang tuanya. Pahala tersebut tanpa mengurangi pahala si anak sedikit pun, dan itu hanya ada di Islam. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, ya. Tadi kami sebutkan ada kesimpulan, ya. Pertama, dalam artikel ini, azab kubur bersifat umum bagi seluruh manusia, tidak khusus bagi umat Nabi Muhammad saja. Ya, dari zaman Nabi Adam, Pak, nanti ada yang namanya azab dan nikmat kubur. Yang kedua, di antara azab atau nikmat kubur ada yang berhubungan dengan ruh dan jasad secara bersamaan, dan ada pula yang khusus berhubungan dengan ruh saja. Itu diserahkan kehendak Allah, kepada kehendak Allah. Yang ketiga, semua ruh orang yang telah meninggal dunia berada di alam barzah. Perhatikan itu, nggak ada yang gentayangan, nggak ada yang kesurupan orang yang meninggal, nggak ada reinkarnasi, nggak ada roh di atas genteng pada malam-malam tertentu, atau roh datang ke rumah. Tapi kalau bermimpi bisa, iya. Bahkan nanti Pak di langit tertentu, orang-orang yang baru meninggal bisa ketemu ruh-ruh orang yang meninggal sebelumnya, bahkan bisa bicara. Bertanya orang yang meninggal sebelumnya, si fulan di dunia bagaimana kabarnya itu? Ada hadis yang panjang, pertemuan para ruh orang beriman tapi, oh dia sudah meninggal, kok nggak di sini? Oh berarti dia nggak beriman meninggalnya. Itu ada hadis riwayat Bukhari dan lain-lain, hadisnya panjang. Sekalipun ia dimakan binatang buas ataupun dibakar, ya tetap masuk alam barzah. Yang terakhir, yang keempat, seseorang tidak akan masuk surga atau neraka kecuali setelah terjadinya hari kiamat dan dibangkitkannya seluruh manusia dari kuburnya. Artinya apa, Pak? Surga neraka belum ada penghuninya, baru ada malaikat, baru ada bidadari, baru ada wildan. Semua manusia dari zaman Nabi Adam adanya di alam barzah. Ya. Nah, pelajaran di balik keimanan kepada azab kubur, Pak, ya. Pertama, menanamkan dalam diri seseorang sikap mawas diri dalam meninggalkan perintah-perintah agama. Pak, kalau kita diceritakan azab kubur, neraka, itu supaya kita jangan melakukan kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kezoliman, Pak. Kalau kita ceritakan pahala, ceritakan surga, ya Pak, nikmat kubur, supaya kita bersemangat beribadah, beramal soleh, ya Pak. Yang kedua, memiliki kemauan yang tinggi dalam melakukan amal soleh agar mendapat keberuntungan di alam kubur. Yang terakhir, Pak, menimbulkan rasa takut dalam diri seseorang untuk melakukan maksiat agar terhindar dari azab kubur. Wallahu a'lam. Nah, ini nanti artikelnya saya tunjukkan, ini kami serahkan ke Pak Adib atau ke pengurus yang lainnya, biar yang mau nanti bisa minta ke pihak Masjid Al-Ikhlas insyaallahu ta'ala. Nah, barangkali itu Pak yang bisa kami sampaikan tentang perjalanan ruh setelah kita meninggal dunia nanti, seperti itu. Ya, karena agama Islam itu Bapak Ibu itu menceritakan tentang yang sudah terjadi dari awal mula penciptaan alam semesta dan seterusnya. Penciptaan manusia diceritakan, kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang yang syirik, yang jahat, ya, Fir'aun dan lain-lain itu. Menceritakan yang sedang terjadi. Ini sedang terjadi banyak ini. Yang di zaman Nabi belum terjadi dan yang akan terjadi. Seperti ini. Perjalanan ruh. Nah, sehingga Pak nanti kita kalau meninggal ya sekurang-kurangnya sudah memahami, sudah mengerti, tidak kaget lagi. Dan ingat ya Pak, sabda Nabi itu pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Bapak Ibu sekalian,
Tadi ada 6 alam ya. Pertama apa Pak? Alam ruh. Kedua rahim. 3 dunia. 4 barzah. 5 padang mahsyar. 6 surga atau neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di padang mahsyar nanti kita tidak berpakaian alias telanjang, belum dihitan, tidak pakai sendal, ya, masing-masing mengkhawatirkan dirinya selamat atau celaka. Ya, di situ nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan, sampai nanti ada kita sampai semuanya di as-sirat. Apa ya itu as-sirat? Jembatan yang lebih halus dari rambut di atas neraka, yang lebih tajam dari pedang, gelap menggelincirkan licin, yang di atas kanan kirinya di atasnya ada kail yang menyambar-nyambar. Orang yang melewati itu ada yang lari secepat kilat, ada yang lari secepat angin, ada yang lari secepat pelari maraton tercepat, ada yang pelari kencang, sedang, jalan cepat, jalan sedang, ada yang harus terseok-seok, ada yang harus jatuh dulu ke neraka sementara. Tapi Bapak Ibu sekalian, akidah ahlu sunnah wal jamaah salah satunya menegaskan ya, bahwasanya orang yang masih ada iman di hatinya, walaupun sekecil biji jarroh, biji sawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau dengan kata lain, kalau kita mati membawa dosa-dosa besar, ada orang Islam yang mati membawa dosa besar, nggak sempat taubat, dosa besarnya selain syirik, selain murtad, selain kekafiran, Pak, itu urusannya masyiatullah, diserahkan kepada kehendak Allah. Imma Allah azab terlebih dahulu, atau bisa juga Allah ampunkan begitu saja tanpa diazab. Terserah Allah di akhirat itu. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada pengajian-pengajian yang mengatakan bahwasanya orang yang berzina pasti kekal di neraka, orang yang durhaka sama orang tua, ini terpengaruh kelompok Khawarij, Pak. Akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang yang dosa besar selain syirik, selain murtad, selain kafir itu tadi, Pak, itu tidak kekal di neraka. Tapi ingat, seringan-ringan siksa api neraka itu seorang dikasih sendal terompah dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, kakinya direndam semata kaki dengan api neraka, otaknya mendidih. Nauzubillah, Pak ya. Selesai kita melewati as-sirat, itu belum surga, Pak. Ada jembatan terakhir satu lagi, Al-Qantarah, untuk menghilangkan iri dengki manusia. Jadi nanti masuk surga nggak ada yang iri-irian. Oh, kamu pelayannya lebih banyak, lebih kaya, nggak ada lagi itu. Di ujungnya surga, Pak. Lah di surga kita semuanya nanti, Pak, setinggi Nabi Adam. Bapak tahu, Pak, berapa tinggi Nabi Adam? Tinggi Nabi Adam berapa, Pak? 60 hasta. Satu hasta itu segini, Pak. Kurang lebih setengah meter. Setengah meter kali 60, 30 meter. Kalau masjid ini dari lantai ke ujung kubah itu berapa meter kira-kira, Pak? 10 meter ada gak? Hah? Kurang. Ya katakanlah 10 meter. Kita 3 kali itu nanti tingginya, Pak. Setinggi Nabi Adam. Ibu-ibu juga. Ya, istri Nabi Adam, ya Hawa radhiyallahu anha itu setinggi suaminya. Dan Bapak Ibu sekalian, di surga tidak ada tidur. Bahkan di surga tidak ada sakit, termasuk sakit hati, panu, kudis, kurap, gak ada, Pak. Apalagi kolesterol, asam urat, lebih gak ada lagi. Di surga gak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Kenapa?
Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan penduduk surga itu usianya cuma 4 umur, Pak. 30, 31, 32, 33. Bapak Ibu, di surga kita tidak buang air besar, tidak buang air kecil, Pak. Sisa-sisa makanan minuman di surga itu hanya menjadi keringat dan sendawa. Itu pun keringat sendawanya wangi kasturi. Berarti di surga nggak ada septic tank. Di surga nggak ada toilet, termasuk toilet umum nggak ada. Di surga nggak ada klinik, nggak ada puskesmas, nggak ada RSUD, nggak ada. Bapak Ibu, di surga ada pasar yang bukanya tiap hari Jumat saja. Dan seluruh penduduk surga bisa ke pasar hari Jumat, pulang dari pasar makin wangi, makin tampan, makin cantik. Beda kalau pulang dari pasar dunia makin apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, di surga secara umum kendaraannya adalah kuda bersayap. Bapak Ibu barangkali sudah tahu ya, di zaman Nabi Sulaiman itu seluruh kudanya bisa terbang. Di zaman Nabi Sulaiman kudanya bersayap, dan nanti ada lagi nanti di surga. Di surga Bapak Ibu bisa kumpul keluarga, kumpul sama jamaah al-ikhlas kalau sama-sama masuk surga. Bahkan bisa cerita-cerita semasa kenangan di dunia. Ibu-ibu ingat gak ibu waktu di dunia dulu pakai make upnya 1 senti, ingat gak Bu? Oh iya, ketawa-ketawa. Bisa ingat itu di dunia, di surga. Bahkan di surga cicit, cucu, nenek, kakek, orang tua seumur, tapi bisa kenal itu neneknya, kakeknya, itu buyutnya, itu cicit, tahu, bisa kumpul. Dengan syarat kalau sama-sama masuk surga. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, janganlah kita memprioritaskan urusan-urusan dunia. Ya, kita harusnya memprioritaskan urusan akhirat. Contohnya apa? Kalau ada yang tanya, contohnya apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, azan berkumandang, tapi Bapak di rumah masih sibuk nyuci mobil. Ibu masih nerusin masak. Nah, itu keliru itu. Itu orang yang lebih memprioritaskan dunia. Kompornya segera matikan sementara, Bu. Sholat, lanjutin lagi setelah sholat bisa. Ada seorang anak main handphone, orang tua manggil-manggil. Ntar. Nah, ini anak lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Contohnya lagi, ada seorang muslimah mencari pekerjaan, melamar pekerjaan demi membantu perekonomian suaminya. Diterima di sebuah perusahaan, gaji besar dengan syarat lepas jilbab. Kalau dia lepas jilbab, kerja lebih mengedepankan urusan apa itu? Dunia daripada akhirat, Pak. Ya, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Nanti fotokopiannya kami serahkan ke Pak Adib. Kami persilahkan ya, sebelum aktivitas selanjutnya barangkali ada majelis soal jawab, Pak. Kalau ada silahkan. Fadol, Pak, silahkan, Pak. Dari ibu-ibu ada pertanyaan silahkan. Kalau ada mic atau pakai kertas juga boleh. Atau kalau ada mau pakai WA, pakai DM boleh. Silakan, Pak, kalau ada yang mau tanya. Oh iya, saya sekalian nanti serahkan ke Pak Adib. Selain yang artikel tadi, ada artikel bagus nih, saat usia senja tiba. Nah, ini bagus ini. Jadi di usia tua kita, amal apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai bekal untuk pulang kampung akhirat ya. Nanti ada 2 ini, Pak ya. Ada 2, silakan. Nggak ada pertanyaan, Pak? Iya, silakan, Pak. Nggak ada mic berarti yang keras ya, Pak? Ya. Waalaikumsalam. Pak siapa, Pak? Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya. Baik.
Baik. Pak, ini pertanyaannya bagus sekali. Barakallahu fikum. Tadi ceritakan surga secara itu nggak panjang lebar, baru ringkasannya saja itu. Itu tahu dari mana itu? Apakah dari Al-Quran, dari hadis, ya. Atau jangan-jangan saya ngarang gitu ya? Dari Quran dan hadis. Bapak bisa lihat misalnya dalam surat Al-Insan, surat 76. Bisa lihat dari awal-awal surat sampai belasan puluhan itu bicara surga. Bahkan diceritakan tentang wildan, pelayan-pelayan surga. Dalam penjelasan para ulama tafsir, bahkan para muslimah yang masuk surga itu lebih cantik dari bidadari. Karena bidadari statusnya di surga pelayan, Pak. Bidadari sebagai apa? Pelayan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tentu yang dilayani lebih cantik lagi. Siapa yang dilayani? Ya manusia. Jadi ibu-ibu di surga jangan nggak ada lagi cemburu itu. Udah dihapuskan kecemburuan. Bahkan di surga Pak, Bu, nanti ada 5 air yang bisa kita minum. Dalam surat Al-Insan itu ada susu yang nggak ada expirednya, ada madu juga nggak pernah basi, Pak. Homer dunia mematikan, apalagi dioplos, ya, menyegarkan, menguatkan homer surga. Yang keempat air putih, yang kelima air jahe. Ada di surat Al-Insan, silakan dibuka. Air jahe, Pak. Ya tapi Bapak kalau minum air jahe di dunia, hindari gula pasir ya Pak. Dihindari. Ya ada di Quran. Atau Bapak beli buku yang ringkas. Ini harganya murah Pak. Saya lihat di toko buku sudah diterjemahkan, tulisan dari ulama Yordania yang bernama Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Althari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, ya meninggal kemarin di Covid kemarin. Karyanya ratusan, diantaranya ada buku tipis diringkas tuh, judulnya Surga Neraka, Surga dan Neraka, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Ya, Bapak bisa ingat-ingat kalau ke toko buku harganya cuma 30.000. Nah apa yang kami ceritakan tadi sebagian besar di buku itu ada. Jadi jawabannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak boleh Pak kita bicara perkara goib kecuali dengan dalil. Dan kalau ada ustadz di sini yang bicara tanpa dalil Pak, kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu apa yang kalian tidak tahu ilmunya, dalilnya, dasarnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Ya Pak, itu surga. Dan tidak ada akhirnya Pak. Surga itu kekal. Neraka pun kekal. Neraka apa? Ya, hanya saja orang yang sementara di neraka bisa masuk surga. Yang bukan dosa kekafiran, kesyirikan itu tadi Pak ya. Tapi orang yang di surga nggak bisa ke neraka Pak. Nggak bisa apa? Dan dalam hadis-hadis nanti di artikel itu juga ada, orang yang sudah masuk surga Pak akan diperlihatkan neraka oleh Allah. Biar apa? Biar dia bersyukur dia nggak masuk neraka. Dan orang yang masuk neraka akan diperlihatkan surga. Biar apa Pak? Menyesal. Ya. Tambah penyesalannya. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Ini kita rencananya sampai zuhur atau sampai asar, apa sampai maghrib, atau kita itikaf? Silakan Pak. Boleh bertanya yang lain, silakan. Selain yang kita bahas. Ada ibu mau tanya? Bapak silakan. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Anwar, silakan Pak Anwar ya. Bagus.
dari Pak Anwar, hafizakumullah wa hayakumullah. Bagaimana kita memahami dan mengkorelasikan barangkali tentang azab dan nikmat kubur, sedangkan pengadilannya nanti di padang mahsyar, gitu Pak ya? Jawabannya, kita menerima, mengimani apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya tentang azab dan nikmat kubur. Nikmat kubur, azab kubur panjang di hadis. Nabi bercerita, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Quran surat Al-Hasr ayat ke-7, pertengahan ayat. Dan apa saja yang diceritakan, diberikan Nabi kepada kalian, ambil terima. Apa yang dilarang, jauhi. Itu satu. Kedua, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat 53, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barangkali Bapak pernah dengar juga hadis Nabi, kebanyakan manusia disiksa di kuburnya. Yang pertama karena namimah. Apa namimah? Bu, namimah apa Bu? Namimah ngadu domba. Itu istilah aja Pak ya. Yang kedua, yang tidak menjaga diri dari cipratan kencing najis itu, atau tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Ini banyak ya orang-orang yang membawa kendaraan itu Pak, kencing, orang-orang lain bisa lihat dia kencing. Itu hadis-hadis sahih. Dan kita ketika ada aturan Allah dan Rasulnya, penjelasan Allah dan Rasulnya, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, oleh karenanya ketetapan adanya azab kubur, nikmat kubur, ketetapan Allah yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan kita tidak ada berkewajiban bertanya tentang perbuatan Allah, tidak ada. Nanti kita yang ditanya perbuatan kita oleh Allah. Nah, oleh karenanya itu rangkaian dari kejadian-kejadian alam akhirat yang mau tidak mau kita lalui. Ada dengan Allah wafatkan kita, itu berarti pintu gerbang kita memasuki alam akhirat, yang nanti kita bisa dapat nikmat kubur, Allahumma amin, atau kita dapat azab kubur. Maka dari sekarang kita banyak taubat biar tidak dapat azab kubur, banyak melakukan amalan soleh biar dapat nikmat kubur. Ya, sehingga korelasinya kalau kita hubungkan, yaitu muqaddimah kita, perjalanan kita. Ya, sebelum kita menghadapi yang namanya yaumul hisab, yaumul mizan. Dan itu hukuman bagi orang-orang yang mati kafir tadi. Ya. Kan dia belum masuk neraka, baru melihat ngerinya neraka, seremnya neraka, dan merasakan hawanya neraka. Dan itulah siksa kubur. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu an kalau lewat kuburan Pak, dia nangis. Tapi kalau ceritakan neraka dia nggak nangis. Ditanya, kenapa seperti itu wahai Utsman? Ya karena bermula orang nasibnya nanti di akhirat itu ya di alam barzah itu. Wallahu a'lam. Silakan Pak, yang lain ada. Nanti kami persilahkan Bapak yang Pak Anwar, ada buku bagus untuk lebih lengkapnya penjelasan kami. Bukunya nggak tahu masih terbit apa enggak. Judulnya Adakah Azab Kubur? Itu bantahan ilmiah untuk kelompok-kelompok Islam di negeri ini. Ada Pak kelompok Islam di luar sana Pak yang nggak percaya azab dan nikmat kubur. Bahkan sebagian mengatakan
saya gali biasa aja itu kerangka-kerangkanya. Alam kubur itu alam gaib, Pak. Alam apa? Gaib. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, seandainya manusia dan jin mendengar orang diazab kubur, Pak, niscaya manusia dan jin itu pingsan. Dalam riwayat yang lain, yang kafir akan beriman. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menegaskan, seluruh makhluk, masuk dalamnya malaikat, hewan-hewan, bisa mendengar orang diazab kubur, kecuali manusia dan jin nggak bisa. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Monggo. Ya, Pak siapa, Pak? Irwansah. Silakan, Pak. Yang barusan itu kan katanya selain manusia dan jin bisa mendengar, kan kita bisa mendengar ya. Selain bisa mendengar. Iya. Saya pernah ke TPU Malaka itu. Baik. Hadirin teman saya wafat. Oke, penguburan. Ya, di situ ada bagian muslim, bagian non muslim. Baik, ya biasa kan kuburan gitu, Pak ya. Pulang dari ngadirin makam teman saya itu Lewat perkuburan non muslim. non-muslim. Non-muslim itu rupanya ada juga baru dimakamkan tapi udah duluan, udah kosong. Tapi tendanya masih ada. Oh, orang-orangnya udah pulang. Orang udah pulang. Tendanya masih ada tapinya. Jadi makam itu dipenuhi oleh bunga-bunga yang orang-orang hadir itu kan. Ya pokoknya bunga-bunga di mana-mana, Pak ya. Bukan di atas Ya. makamnya itu ditaruh bunga-bunganya itu. Ya. Ya, dikumpulin semua di atas kuburannya itu. Saya lihat itu ada belasan kambing lagi pada makan bunga-bunga. Lalu saya mikir, kalau emang kambing ini mendengar yang di bawah lagi diajak, dia kan kabur. Tapi dia tenang aja makan bunga itu gimana? Itu Pertanyaan, saya nggak ngerti. iya bagus itu, Pak. Pertanyaannya bagus dan jawabannya tentu para ulama menjelaskan karena hewan-hewan nggak paham. Hewan-hewan tidak ada yang paham, Pak. Hewan tidak, secara umum ya, kecuali hewan-hewan yang cerdas. Tapi kan hewan-hewan kan katanya kan kalau ada perubahan kedua kabur dia. Tapi saya lihat dia kayak nggak ada apa-apa aja di bawah makan. Cuma itu aja itulah. Iya, kalau pakai tapi-tapian para ulama juga menjelaskan hewan tidak paham. Dalam kitab-kitab akidah dijelaskan para ulama, hewan-hewan tidak paham, nggak ngerti teriakan-teriakan itu apa, nggak ngerti. Ya. Dan itu semua, Pak, kita berbicara bidalil, dengan dalil. Kenapa diperdengarkan ke hewan? Karena hewan tidak memahami, tidak mengerti ya tentang orang diazab. Atau bisa jadi, Pak, kalau hewan itu nggak kabur ya, itu lagi proses di alam langit tadi diajak tadi. Kan tadi ada ceritanya yang orang kafir ke langit pertama, tapi nggak dibukakan pintu langit ditutup. Saya jadikan kita nggak tahu persis jiwa pikiran hewan, Pak ya. Tapi secara umum hewan itu tidak paham. Dan kalau Bapak mempertanyakan barangkali itu kok nggak kabur gitu ya, ya bisa jadi itu rohnya lagi di langit pertama. Belum terjadi apa? Penyiksaan. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Pertanyaan bagus. Baik. Nanti nggak habis-habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Pak Adip mana Pak? Ayo Pak. Saya Pak. Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi. Ayo Pak. Pak Adipnya ada. Ada ya. Ini apa-apa nih. Dua. Ini ya. Iya. Iya. Makasih. Iya. Saya lupa lagi Pak siapa. Maman. Iya. Nanti sama-sama kita ini. Wah. Ngangetin ini dulu. Iya. Memang tiap ahad begitu. Ya. Tiap ahad. Tiap minggu. Ya. Bulan ini kebetulan di ahad. Bulan depan pas kebetulan di hari Sabtu. Oh. Kan ini Sabtu sama ahad. Iya. Jadi nggak usah